Pemirsa Jalan-Jalan ke Desa, hari ini kita sudah tiba di Desa Sarakan, Kecamatan Sepatan, masih di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bersama saya sudah hadir, kita sudah disambut di sini hadir Pak Halimi sebagai Kepala Desa. Siap. Apa kabar Pak Halimi? Alhamdulillah sehat? Baik Bapak, sehat. Jadi ini desa kita keliling-keliling, kita sudah lihat Desa Sarakan ini lebih unggul di perekonomian, saya lihat. Betul. Pak Lurah ya. Jadi memang luar biasa pertokoannya, perdagangannya ini. Alhamdulillah. Sudah ramai lah. Alhamdulillah ramai udah. Alhamdulillah kalau bicara pendatang, kita banyak pendatang. Terutama Desa Sarakan ini ada 6 titik perumahan. 6 titik. Itu mayoritas kan pendatang Pak ya. Kalau lokalnya kita ya 70%. 70%. Ya. Nah, lokal. Berarti ini zonasinya zonasi pemukiman ya Pak? Pemukiman. Bukannya lahan basah atau? Ada sebagian lahan pertanian juga, ada sebagian lahan pemukiman. Masih aktif pertanian? Alhamdulillah masih produktif juga, masih berjalan sampai saat ini. Bahkan di sini juga ada kelompok-kelompok tani gitu. Oh masih ada? Masih ada. Pengolahannya pun di sini? Pengolahan pun di sini. Tapi penjualannya bisa ke luar? Penjualan keluar. Dan kita juga di sini udah ada gedung pertanian di sana yang lagi dibangun. Sebentar lagi kan bulan Oktober ini mau diresmikan oleh Bupati. Oh gitu. Ya, di situ nanti ada pengolahan termasuk nanti sampai dengan penelitian dari mulai pembibitan sampai obat-obatan pupuk segala macam di situ. Jadi khusus sampai penjualan hasil pertanian itu. Kalau perdagangan banyak begini berarti UMKM-nya banyak nih Pak? UMKM alhamdulillah. Apa rata-rata? Desa Sarakan ini kita ngambil tema kampung otak-otak UMKM-nya karena primadonanya. Yeah, ya. Primadona di sini sebenarnya ada 2 antara otak-otak dengan pengrajin piala. Pengrajin piala. Ya, jadi itu salah satunya pengrajinnya pengusaha otak-otak ya. Ya, itu kuliner ya. Jadi ada sekelompok kampung ya, itu hampir mayoritas usahanya otak-otak. Itu yang dibawa satu kampung ya, walaupun itu enggak 100% ya, tapi mayoritas lah ya. Dan itu juga penjualannya ke Jakarta, ke restoran, bahkan sampai ke luar Jakarta. Memang sudah lama? Sudah berjalan lama Pak. Sudah lama ya? Makanya saya mengambil tema di sini KP Desa ini Kampung Otak-Otak. Oh memang primadonanya. Ya, primadonanya itu salah satunya. Ya? Betul. Tapi dijual di sini juga. Kita jual juga di sini, langsung bakar di sini itu. Sampai ke luar pulau atau? Ada sampai ke pulau juga Pak. Ke Pulauan Seribu. Kita sampai juga. Pulau Seribu ya. Selain otak-otak tadi menarik juga piala. Selain otak-otak kita ada pengrajin piala juga Pak. Itu piala yang kita tahu nih. Piala yang tinggi atau yang pokoknya tergantung pemesanan aja Pak. Kita sampai dari kecil sampai besar tergantung pesanan dari pemesan ya. Kita siap buatkan di situ. Yang penting pemesan itu bawa contoh model ini, ukuran ini akan dibuatkan seperti itu sesuai dengan contoh dia. Memang bikin kreasi sendiri untuk jual sendiri atau hanya pengrajin? Sebetulnya itu harga saya itu hanya pengrajin. Dia hanya sebatas jasa karena lagi-lagi dia nggak terbentur permodalan, dia nggak punya modal, makanya dia hanya sebatas kuli lah katakan gitu kasarnya. Jadi secara skillnya memang dia sendiri yang punya, yang dimiliki dia sendiri. Pasar pun dia yang cari. Pasar dia langsung ada masing-masing toko tuh berdatangan ke dia. Oh pesan. Saya pesan model ini, makanya dia nggak nyetok, karena dia nggak berani takutnya nggak ada yang beli, makanya dia tergantung si peminat datang ke dia, langsung pesan model seperti ini, baru dia buatkan gitu Pak. Kan kalau permodalan ada kur Pak. Nah itu dia, lagi-lagi kita belum masuk Pak. Wah. Makanya alhamdulillah kemarin kita, bulan kemarin ada kunjungan dari Kepala Dinas ya, dari Disperindak. Alhamdulillah dia membuat bantuan juga, kayak perizinannya gitu. Untuk perizinannya? Dan dia juga sekaligus pesan pialanya juga. Apa karena kur itu belum bisa masuk ke piala karena masalah perizinan? Ya, mungkin. Jadi legalitasnya. Ya, legalitasnya kalau belum ada, Pak. Tapi ya
kita ajak deh nih Ya. teman-teman di perbankan BUMN terutama. Ini lagi disiapin perizinan legalitasnya, mudah-mudahan nanti bisa masuk, bisa Insya Allah. bantu. Nah, dari kemarin juga udah dibuatkan NPWP-nya, ya termasuk yang lainnya kemarin ya. Itu pasarnya lokal aja. Sampai dia sempat ada orangnya saya undang kemari sekarang. Boleh, nanti kita sebagai si pengrajin itu, nanti, iya. bahkan menurut keterangan dia sempat diminta sampai buat keluar negeri. Piala tersebut tuh bakal buat Piala Dunia lah. Tapi tetap lewat orang. Karena dia hanya sebatas lagi jasa. Badan hukumnya belum ada. Karena dia belum punya legalitas gitu. Iya. Ya paling maksimal yang dari luar datang deh orangnya kan gitu ya. Iya. Wah sayang Pak Lurah itu ya. Nggak lebih dari itu, dia jasa kembali lagi. Gitu Nggak, ya. karena lagi-lagi dia nggak punya modal gitu, Pak. Ya kalau permodalan kan banyak teman-teman di perbankan BUMN yang mungkin Betul. nanti bisa bantu. Karena memang yang kenceng kan kur BRI itu kan kenceng juga. Betul. Gitu. Tapi menarik juga. Ada orangnya ya, boleh kita panggil ya? Boleh. Pak Yanto. Pak Yanto. Nanti kita tanya langsung. Boleh, kasih kursi di sini. Siapa tahu kan ada kendala-kendala yang mungkin awalnya kan mereka bekerja hanya untuk urusan perut doang nih. Betul. Itu kan dijalanin serius, fokus, Siap. gede begitu gede bingung sendiri. Ya. Ini ada permintaan karena nggak ada modal. Betul. Ya udah gitu. Sebenarnya mereka itu alat yang dia gunakan itu serba manual. Nggak ada alat dari listrik. Semua manual. Sampai yang piala yang bentuk akrilik. Sampai akrilik itu. Oh ya. Silakan Pak. Ya, ini salah satu Saya dengan pengrajin kepala dinas ya dari Disperindak. Alhamdulillah dia membuat bantuan juga kayak perizinannya gitu. Untuk perizinannya. Dan dia juga sekaligus pesan pialanya juga. Apa karena kur itu belum bisa masuk ke piala karena masalah perizinan? Ya, mungkin. Jadi legalitasnya. Ya, legalitasnya kalau belum ada, Pak. Tapi ya kita ajak deh nih teman-teman di perbankan BUMN terutama. Ini lagi disiapin perizinan legalitasnya, mudah-mudahan nanti bisa masuk, bisa Insya Allah. bantu. Nah, dari kemarin juga udah dibuatkan NPWP-nya, ya termasuk yang lainnya kemarin ya. Itu pasarnya lokal aja. Sampai dia sempat ada orangnya saya undang kemari sekarang. Boleh, nanti kita sebagai si pengrajin itu, nanti, iya. bahkan menurut keterangan dia sempat diminta sampai buat keluar negeri. Piala tersebut tuh bakal buat Piala Dunia lah. Tapi tetap lewat orang. Karena dia hanya sebatas lagi jasa. Badan hukumnya belum ada. Karena dia belum punya legalitas gitu. Ya. Ya paling maksimal yang dari luar datang deh orangnya kan gitu ya. Iya. Wah sayang Pak Lurah itu ya. Nggak lebih dari itu, dia jasa kembali lagi. Gitu Nggak, ya. karena lagi-lagi dia nggak punya modal gitu, Pak. Ya kalau permodalan kan banyak teman-teman di perbankan BUMN yang mungkin nanti bisa bantu. Karena memang yang kenceng kan kur BRI itu kan kenceng juga. Gitu. Tapi menarik juga. Ada orangnya ya, boleh kita panggil ya? Boleh. Pak Yanto. Pak Yanto. Nanti kita tanya langsung. Boleh, kasih kursi di sini. Siapa tahu kan ada kendala-kendala yang mungkin awalnya kan mereka bekerja hanya untuk urusan perut doang nih. Betul. Itu kan dijalanin serius, fokus, gede begitu gede bingung sendiri. Ya. Ini ada permintaan karena nggak ada modal. Betul. Ya udah gitu. Sebenarnya mereka itu alat yang dia gunakan itu serba manual. Nggak ada alat dari listrik. Semua manual. Sampai yang piala yang bentuk akrilik. Sampai akrilik itu. Oh ya. Silakan Pak. Ya, ini salah satu pengrajin. Ini Pak Yanto silakan. ya? Saya Pak Yanto. Pak Yanto, ini mau tanya-tanya nih terkait masalah usaha Bapak. Ini kita acara jalan-jalan ke desa, kita coba gali potensi-potensi desa. Nah, kebetulan tadi Pak Lurah Halimi menyinggung masalah piala, pengrajin piala. Kebetulan Pak Yanto ada di sini, pelakunya langsung nih, pengrajinnya langsung. Ya. Nah, itu udah dijual kemana aja Pak? Kalau saya sih sekarang ke Blok M Square Pak, Jakarta. Oh Jakarta, sudah ada pelanggan? Sudah. Tapi saya jasa, nggak langsung terjun ke yang customernya. Dalam arti jasa itu bahan dikirim? Ya. Dia kirim bahan, Bapak bikin, jadi Bapak kirim balik? Kirim balik. Wah, hitung-hitungannya jadi cuman jasa buat
Jasa pembuatan aja. Kalau misalkan Pak Yanto besok punya dana untuk beli bahannya sendiri, tetap boleh jual. Boleh. Bebas jual. Bebas. Dia udah banyak pelanggan, Pak. Lebih untung. Pasti. Kenapa nggak dilakuin Pak Yanto? Nah, karena terkait masalah modal. Emang besar sekali. Enggak juga sih. Juga sih Pak. Merajin ya, kalau Nggak dicoba dikit-dikit dua order dulu, 3 order dulu gitu. Contoh kayak kemarin Nggak berani apa belum dicoba nih? Contoh kemarin yang dipesan oleh di Sperindak ya. Itu hampir pesanan 35 juta kalau nggak salah ya. Itu di Sperindak. Iya. Dimodalin sama di Sperindak. Belum, justru kita ini kebingungan masalah Lagi bingung dana. modalnya. Oh. Sementara dia pesan sekian, tapi dia belum bisa memberikan dana karena dia juga pengen ada uang baru diberikan, artinya ada barang baru dibayarkan itu. Diajak kerja sama si Blok M nggak mau. Blok M ini ada order nih dari di Sperindak gitu. Nggak mau, nggak bisa. Nggak bisa. Karena bukannya requestnya dia gitu. Bingung juga ya jadinya ya. Itu senilai berapa? 36 juta. 36 juta. Pernah ngajuin kredit usaha rakyat nggak? Kur? Belum pernah. Belum pernah apa sudah coba tapi nggak bisa. Karena lagi-lagi perizinan ya, belum punya ya legalitasnya. Kemarin apa aja yang udah diberikan sama Pak Kadis? Kemarin diberikan itu cuma NIB aja. NIB dengan NPWP ya, gitu. Nah ini yang gini, di ini kita harus arahkan pengusaha-pengusaha ini Pak Lurah. Sekarang ada fenomena nih Pak Lurah, pinjaman online. Betul. Ada fenomena rentenir, ya kan? Betul. Kenapa mereka ada? Karena ke perbankan sulit. Ya. Jadi Dimudahkan lah dengan cara yang itu. ini mudah kan? Tuh. Iya. Dapat, Masuk kan? ya kan? Masuk ke rekening udah. Rentenir lebih Tanpa gila lagi. persyaratan. Iya. Cuman ngomong sebentar, Masuk. Tapi kan akhirnya ujungnya Bunganya yang nggak tahan. ya sama juga dijorokin ke jurang, Iya. murah gitu. Nah, padahal kalau punya fasilitas mudah untuk kredit usaha rakyat, untuk kredit mikro, ini kan nggak harus Pak Yanto ini seperti Betul. hari ini gitu, Iya. kebingungan kan ya. Saya gimana caranya tolong warga saya nih biar mendapatkan permodalan usahanya biar lebih bangkit lagi gitu, Pak. Untuk BUMDes desa gimana? BUMDes alhamdulillah berjalan. Nah, Mengelola apa? ya sementara dia penjualan dari KP aja. Belum sampai ke arah yang lainnya gitu. Makanya Terpikir untuk ini yang belum. UMKM. Tadinya kan kita juga di sini Belum mau fasilitasin. mengelola ada sampah juga kan, kita juga punya bank sampah juga, Pak. Oh, bank sampah. Yang dikelola oleh kader PKK. Jadi Mereka warga pilah-pilah ya? Iya, pilih-pilih. Jadi di situ PKK dia membangun bank sampah, langsung pilih-pilih, anggotanya juga dari PKK semua. Itu alhamdulillah sekarang lagi berjalan. Sudah berjalan ya. Berjalan. Bank sampah itu dipilah antara Ya, yang bernilai ekonomi pastikan dijual gitu. Selebihnya yang nggak ada nilai kan dibuang ke TPA gitu. Sampahnya itu. jenis pengusaha-pengusaha. Saya katakan Pak Yanto ini pengusaha. Betul. Jasa ya. Iya. Ini pengusaha. Betul. Pengusaha-pengusaha kayak Pak Yanto banyak Pak disarakan Pak. Ada 3-4 ya. Tapi itu yang bentuk punya ini ya, katakan dibilang bos ya, bukanlah istilahnya ya, yang koordinir lah ya. Jadi itu ada 3-4 pengusaha di situ. Tapi kan karyawannya orang situ juga. Ini aja punya karyawan berapa orang? Ada 6 orang. Itu rata-rata orang situ semua, Pak. Artinya udah punya Belum ada nih skill kan? investor masuk Belum sarakan nih. ada. Karena belum ada yang melihat gitu. Nah, ini mudah-mudahan acara jalan-jalan ke desa buka mata nih. Ya, mudah-mudahan. Buka mata teman-teman yang berniat berinvestasi. Ya, atau boleh. ini. Nah, kita lagi butuh Boleh datang. investor nih. Nanti kita bisa tengok sama-sama di tempat usahanya seperti apa. Ya, nanti boleh kita lihat, nanti kita ambil gambar. Rata-rata ini alatnya manual semua ya, nggak ada pakai listrik, nggak ada yang pakai mesin ya. Tapi hasilnya, wah, Sudah jual ke Nggak kecewa lah. mancanegara juga, Pak. pernah nggak ke luar negeri? Pesanan Ke Malaysia. ke Malaysia. Ke Malaysia. Biasanya Kadin itu punya event pameran, atau punya event-event. Ya kadang pamerannya di lokal, Nah. ngundang Betul. tamu mancanegara atau undang pedagang-pedagang lokal, pengusaha-pengusaha lokal. Bisa juga pameran itu di luar, Ya, gitu, ditawarkan. Boleh. belum pernah kan dipamerkan usaha hasil karyanya? Nah,
karena belum pernah dipamerkan kan orang nggak tahu. Iya. Gitu. Makanya ini kita infoin, mudah-mudahan melalui acara ini juga tahu nih. Jadi jangan bolak-balik ke Blok M aja. Iya. Masih ada Blok A, Blok B, Blok C. Iya. Betul. Cuma kan ketika itu nanti terjadi, kita sudah siap juga. Kalau sekarang aja baru Blok M1 aja udah ketetu, udah pusing gitu kan. Nah, tapi nanti kalau ada yang lain kita udah siap. Nah, bikin piala mah Pak, piala yang di televisi itu yang Indonesian Award. Cuman kan saya itu mah jasa orang yang mengerjakan saya itu. Loh, itu award itu dia yang mengerjakan. Award yang kemarin dia Yang di TV-TV itu dari RCTI. itu grup Blok M tuh yang beli. Iya. Oh, berarti Ini mah untungnya di sono. Yang punya merek dia di sana. Nah, tapi Yang kan, mengerjakan ini. tapi kan kembali lagi itu sisi marketing mereka, Ya. sisi sales mereka. Betul. Kalau Pak Yanto ini kan sisi produksi. Betul. Sebenarnya. Ya berbagilah gitu. Iya. Tapi kan sekarang kan permasalahannya bukan nggak bisa jual. Banyak Pak Lurah UMKM bisa buat, nggak bisa jual. Betul. Terutama yang makanan. Bisa buat nih. Belum bisa sempet kejual, udah keburu expired. Nah, gulung tikar akhirnya kan. Iya. Ya ada makannya doang, nggak ada buangnya kan. Nah kalau kayak Pak Yanto gini kan berarti kan sudah punya pasar. Tinggal gimana caranya yang lagi dipikirin ini kan biaya produksi, Betul. biaya baku. Nah harusnya sih teman-teman punya solusi banyak untuk itu. Tapi kembali lagi kalau memangnya dari Pak Yanto bisa untuk berdiri sendiri, ya akan lebih baik gitu kan. Nah minimal kan usaha-usaha gini yang bisa jadi pendapatan desa juga kan Pak Lurah. Betul. Tuh. Ya cuman kan wadahnya yang sekarang lagi dibikin Iya. ya. Nah, itu berarti ada otak-otak, ada piala. Iya. Piala ini materialnya apa? bahan Pak Yanto? timah Pak. Timah. Timah. Terus apa aja selain timah? Ya cuma timah aja Bang. Timah aja. Nanti sama kompor kan dimasakkan dia. Timah itu kan dilebur lagi. Sekarang kan ada yang nyari yang murah, ada yang plastik, ada yang Enggak, akrilik, dia timah semua. khusus timah. Nah, kan nilainya juga beda dengan yang plastik-plastik Siapa tahu punya. nanti ada apa pengusaha yang timahan juga kan Iya, bisa iya, supply gitu. Nah, ini kan jadi yang nanti Pak Lurah ini yang merangkai hulu ke hilir supaya desa ini bergerak. Iya. Gitu loh. Nah ketika desa ini bergerak, ekonominya pedagang kecil pun, pedagang es, pedagang sayur, pedagang itu pasti otomatis bergerak juga kan. Gitu. Nah, selain UMKM, Sarakan ada apa lagi Pak, yang kira-kira Ya, bisa kita gali ada potensi? dari seni budaya ya. Ya, Desa Sarakan ini ada yang memiliki ya karya-karya seni gitu ya. Terutama Seperti apa ya? ya ada ondel-ondel ya. Ondel-ondel. Nah, terus ada kayak seni hadroh gitu. Oh. Ada juga drama itu apa namanya? Oh teater. Ya, teater Sanggar, gitu. ya. Sanggar gitu. Berarti ini udah perpaduan nih. Ya. Udah perpaduan antara Betul. budaya lokal dengan Betul. yang dari luar ya. Kayak ondel-ondel kan kita tahu Ya, Betawi. Betawi ya. Di sini ondel-ondel itu bikin. Buat sendiri. Yang Ya, buat. Buat juga, jual juga. Iya. Oh baliknya Kalau ada- UMKM juga. Iya. Nah, jadi keekonomian juga Betul. kan. Jadi seni yang menjadi nilai ekonomi. Betul, Pak. Nah, teater ini sudah lama Pak Sanggar Teater. Teater sih belum lama, Pak. Tapi alhamdulillah sih kemarin juga udah ditampilkan di kecamatan juga pada saat 17-an gitu. Oh, ada iya. lomba kan ya? Ya. Lomba teater itu. Ya, Kita tampilkan juga ada gitu. yang teater, ada yang silat, ada yang iya, baris berbaris ya betul. kemarin ya di kecamatan sini. Alhamdulillah tahun kemarin ini, tahun inilah katakan ya 2022 ini perayaan 17 Agustus itu ya alhamdulillah meriah gitu, Pak. Dari semua kegiatan sudah ketahan dilombakan gitu. 2 tahun, Pak. 2 Tiga tahun kita 3 tahun ya? berjalan ini Ah, gitu. Jadi sudah ketahan karena Covid 2 Betul, tahun. iya. Jadi kemarin rame ya wajar. Orang rindu. membludak kan? gitu. Udah rindu dengan rindu dengan cinta keramaian, tanah kan? airnya gitu Iya. ya, kemerdekaannya gitu. Memang semua tempat rame kemarin. Betul, Pak. Gila-gilaan. Ya. Nah, ya Ya kita sih berharap mudah-mudahan Covid ini selesai, habis, sudah nggak ada lagi gitu. ya jadi memang kan kita sudah dihajar nih 2 tahun lebih gitu kan. Nah sekarang udah waktunya bangkit kita. Amin. Nah bangkitnya ya entah dari seni budaya, entah Ya. dari UMKM. Betul. Nah, paling nggak kan ini jadi sesuatu yang bisa buat imbauan ke teman-teman juga. Ya. Paling nggak seorang Pak Yanto ini tidak dilupakan oleh seorang Pak Kepala Desa Ya, gitu Pak Yanto. insya Allah. Kendalanya apa? Mudah-mudahan kan bisa terbantukan. Betul. Nah, kalau udah punya legalitas, saya rasa akan lebih mudah lah Pak. Ya. Karena semuanya kan Amin.
harus ada legalitas. Ya, terutama di legalitas kita, Pak. Nanti kalau sudah maju jangan lupa pajaknya, Pak Yanto. Pasti. Karena kan kita juga Ya, berkembang kewajiban ini kita. kan ya dari pajak juga. Betul. Tanpa pajak juga negara ini Nggak kan bisa, ya. susah juga, nggak Betul, bisa Pak. apa-apa gitu. Nah, kemudian ini kan tadi saya jalan, saya ngeliat ada sepatan ini, ada sepatan timur, ada Sepatan induk, sepatan induk. Ya. Nah, ini semuanya juga bergeraknya lebih utama di ekonominya, Pak. ekonomi. Di UMKM. UMKM. Tapi Sarakan ini sudah lebih maju kayaknya ya. Alhamdulillah. Itu udah lebih berkembang. Ya. Nah, tinggal apa ya? Kerannya udah dibuka, Ya. tinggal nyari pipanya nih. Nah, mau kemana nih? Airnya mau lewat mana nih Ya. kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini teman-teman yang berniat berinvestasi atau teman-teman dari Kementerian Perdagangan, Kementerian dari Perbankan BUMN itu meliriklah ke Ya, sini bahwa di termasuk sini memang perindustrian kemarin ya, potensinya perdagangan. luar biasa, Ya. masih bisa digali. Jadi titik fokusnya Pak Lurah ini di perekonomian ya, Pak. Ya, betul. Perekonomian yang ya susah juga. Memang fenomenanya di sini pemukiman sih. Ya. Pemukiman, orang lokal, orang pendatang. Berapa persen tadi Pak udah? Pendatang hampir 30%, Pak. 30%. Nah, pendatang ini pun semuanya produktif kan? Produktif. Semuanya bekerja. Bekerja. Tinggal di sini karena kerja lah. Ya. Bukan tinggal di sini Betul, untuk nganggur gitu betul. kan. Nah, Rata-rata pekerja, bukan petani di sini ya. Nah, Ya, walaupun pedagang hanya sebagian kecil lah. Hampir mayoritas pendatang itu adalah pekerja. nah, yang artinya kan mereka punya income dan mereka konsumtif. Konsumtifnya ya untuk dikelola kemudian dikelola dengan teman-teman di sini gitu. Jadi mudah-mudahan di Sarakan ini menjadi yang terbaik lah di Amin. bidang ekonominya. Ya. Sementara gitu terima kasih banyak Baik, Pak Lurah terima hari kasih ini. sama-sama, Bapak. Mudah-mudahan Ya. Sarakan ini bisa menjadi Amin. yang terdepan dalam bidang ekonominya. Siap. Terima kasih kita sudah disambut Sama-sama, dengan sama-sama. baik. Oke. Demikian bincang-bincang kita hari ini. Amin. Makasih. Terima kasih Makasih. banyak Pak Yanto, terima kasih siap. banyak. Demikian pemirsa Jalan-Jalan ke Desa, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Saya Kepala Desa Sarakan, Halimi. Harapan saya sebagai Kepala Desa ini agar UMKM yang ada di wilayah Desa Sarakan ini mohon mendapatkan bantuan-bantuan yang selama ini pengusaha yang ada di wilayah Desa Sarakan ini terkendala terkait masalah permodalan. Ya, secara skill atau keahlian dia memang udah nggak diragukan lah ya. Lagi-lagi yang menjadi masalah adalah permodalan. Bahkan selama ini dia hanya sebatas jasa. Artinya nggak lebih dari itu. Karena nggak punya modal. Jadi saya mohon kepada pemerintah, baik kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat, mohon agar dibantu para pengusaha atau UMKM yang ada di wilayah Desa Sarakan. Terima kasih atas kedatangannya Tangerang Utara News. Saya ucapkan terima kasih sudah memfasilitasi Desa Sarakan ini terkait masalah UMKM-nya. Mudah-mudahan kedepannya agar selalu silaturahmi ke Desa Sarakan ini, agar bisa dibantu apa yang menjadi harapan Desa Sarakan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.